kita dapat order, datang ke lantai 13, disuruh masuk. Pas udah masuk, orangnya itu udah pakai apa sih? Boxer, underwear. Oh, habis underwear. berenang kali dia, Bu. Lupa pakai baju. Udah gitu, begitunya udah berdiri. Oh, terus setelah dari kejadian itu Ibu rasanya gimana? Apa Ibu gemeter? Apa sakit gimana? Bukan gemeter lagi, udah mau jalannya udah agak susah. Soalnya zaman sekarang orang melakukan kekerasan itu gampang. Ibu kenapa mau nangis? Kenapa Ibu mau nangis? Coba kenapa? Ada apa? Apa yang pengalaman yang memang tiba-tiba bikin Ibu menangis itu apa? Halo, balik lagi dengan aku Kristi di One on One. Kali ini pembahasan kita adalah pelecehan seksual di tukang pijit, ya kan? Kali ini kita udah kedatangan narasumber, yaitu Ibu siapa, Bu? Ibu Ida Sriwanti. Ibu Sriwanti. Ibu Sriwanti profesinya sebagai apa? Tukang Pijit lah ya. Ya. Bu, aku mau tanya dong, Ibu profesi sebagai tukang pijit itu sudah berapa lama? Dari tahun 2003. Dari tahun 2007. 2007, berarti ada ya pengalaman pelecehan seksual itu? Ya, banyak sih. Bisa diceritain nggak Bu, suka dukanya apa Bu? Ya dukanya terkadang kita ya makanya tukang pijit ya, terlalu banyak orang memandang negatif terhadap tukang pijit. Tapi kan padahal sebenarnya itu semua kan tergantung dari manusianya sendiri, dari diri sendiri. Dia mau apa enggaknya gitu kan. Ya tapi kebanyakan mayoritas banyak orang bilang kalau tukang pijit itu selalu bisa diajak dengan tanda kutip lah. Tanda kutip iya. Terus? Apalagi namanya udah status janda ya. Oh, Ibu statusnya janda. Oh, Ibu status janda guys. Janda terlalu terdepan. Suka dukanya apa ya? Sukanya tuh kalau kita dapat uang tambahan dari customer. Kayak uang tip, ntar kadang-kadang juga suka dapet makanan apa gitu. Ya dukanya pernah dikasih cek, kayak dolar, cuman kita tukerin nggak bisa. Oh, mungkin dolarnya udah kadaluarsa kali ya? Enggak sih, nggak kadaluarsa, cuman memang udah nggak berlaku. Oh, terus Ibu ada nggak sih maksudnya tuh kisah yang bener-bener yang nggak enak banget gitu, entah itu dari maaf ya pelecehan gitu atau Ibu dikasarin atau seperti apa, itu pernah nggak? Pernah sih, cuman belum sampai kejadian, cuman udah disekap di kamar. Waktu itu kita dapat order, datang ke lantai 13, disuruh masuk. Pas udah masuk, orangnya itu udah pakai apa sih? Boxer, underwear. Oh, habis underwear. berenang kali dia Bu. Lupa pakai baju. Udah gitu, begitunya udah berdiri. Oh, Ibu ngeliat? Hah? Apa langsung diserodok nih? Ya enggak sih, alhamdulillah belum. Cuman udah begini-begini, cuman karena kita masih megang pintu, kita ogrek-ogrek gitu. Apanya diogrek? Pintu. Oh, pintu. Oke. Kebetulan di depan ada GoFood, teriak, ada apa bu gitu. Tolong pak. Akhirnya mungkin customernya hawa ketakutan, dibuka, langsunglah kita kabur. Ya kalau untuk terjadi sih alhamdulillah enggak. Cuma kan kita tergantung dari diri kita yang untuk ngimbangin dari pertanyaan dia gitu kan. Misalkan dia ya setelah waktu pijit itu kan enak gitu kan, dari sampai awal sampai akhir. Enak, ya aman-aman aja lah ya. Aman-aman aja, Nah setelahnya ya biasalah namanya customer laki-laki ya kan. Ya namanya dari dalam ruangan berdua iya. Kan tadinya niat, akhirnya tadinya nggak niat jadi pengen. Itu. Terus Ibu kalau pijit itu Ibu tuh maksudnya lagi pijit nih, pernah nggak Ibu digrepe-grepe atau dipegang-pegang gitu? Terus kalau seandainya iya, itu apa yang Ibu lakuin? Ya saya minyak tangannya. Minyak tangannya? Itu dia nggak marah tuh Ibu kayak gituin? Ya dia nggak marah sih, cuma kenapa Bu gitu kan. Ya jangan iseng Pak gitu kan. Kadang kalau sambil pijit, kalau bagian kita ke bagian tangan kan sebelah kan suka grepe-grepe gitu. Ya saya pegang tangannya ini biar supaya dia nggak grepe, saya langsung kayak gini gitu. Jadi kan dia nggak grepe. Ya, seperti itu. Terus itu biasanya Bu, banyakannya customer dari mana ya?
Ya kalau baju dari Indonesia. Dari Indonesia. Waktu pas saya itu orang luar. Cuman kalau masalah orang luar itu hampir tergantung orangnya juga sih, nggak termasuk orang luar, orang kita Orang tergantung kita ya, orangnya. pokoknya tergantung pribadi customer-nya itu seperti pribadi apa. orang itu kayak apa gitu. Terus setelah dari kejadian itu ibu rasanya gimana? Apa ibu gemeter? Apa tadi gimana? Bukan gemeter lagi, udah mau jalannya udah agak susah. Terus apa ngesot ibu ke bawahnya? Ya itu diituin nama tukang Oh, gojek, tukang- dibantu tukang gojek GoFood tadi. Oh kayak gitu. Terus ibu maksudnya setelah itu cuma satu kali atau berkali-kali mengalami seperti itu? Alhamdulillah 1 kali doang sih. 1 kali doang. Yang lainnya nggak ada lagi, maksudnya atau ibu pernah dikerasin atau nggak ada? Alhamdulillah enggak sih. Nggak pernah ya? Karena setelah kejadian itu kita ngambil pun juga hati-hati. Karena ngambil yang memang udah kena, alhamdulillah Japrian tuh udah banyak. Udah ada. Pengalaman yang paling parah tuh apa bu? Dikuncin pintu. Bu dikunciin pintu, Heeh. ibu nggak boleh pulang. Nggak boleh, ya setelah selesai pijit ya dikuncin pintu, ya Kenapa minta. tuh? Ya dia minta seperti itu. Minta seperti itu tuh seperti apa nih bu? Ini masih kecil nih. Masih kecil aku bu. Ya kayak begitu dah, ya namanya dipandang negatif ya kan. Ya minta kayak gituan gitu. Oh terus ibu, Ya, kan ibu udah dikunciin nih, udah dikunciin pintu. Terus ibu kekeh nolaknya seperti apa dan pada akhirnya sampai dibukain pintu tuh kayak Di gimana? saat itu kan saya pakai aplikasi ya. Jadi setelah selesai, sebelum saya keluar dari rumah itu, aplikasi saya belum selesaikan. Oh, karena ibu belum selesai di tempat itu. Ya, untuk selesai sudah, cuma saya belum klik untuk belum selesaikan. untuk selesai, Kalau di aplikasi itu kan dia ada tombol darurat untuk panggilan kita terjadi sesuatu, langsung bisa ada kan, gitu kan. Nah itu saya tinggal, untungnya berkata ya memberanikan diri. Seperti itu, Pak, ini aplikasi saya belum selesaikan gitu kan. Kalau ibarat saya tinggal pencet tombol merah ini, posko Satgas di sini deket Pak, kan gitu. Jadi ibu tinggal panggil aja ya untuk meminta pertolongan seperti itu. Ya mungkin dengan jarak 5 menit mereka udah sampai dan Bapak kan jadi kasus gitu. Seperti itu. Seperti itu kalau memang saya nggak dibikin pintu gitu kan. Ya, tapi hati sih sebenarnya udah Ketakutan ya. ketakutan, misalkan dilawan, direbut, di handphone, kita juga nggak bisa bergerak apa-apa ya. Benar. Cuma ya alhamdulillah dengan digertak seperti itu Dia mengerti. ngerti. Dia ngerti. Pernah diancam nggak bu? Kalau diancam enggak. Enggak. Cuma kalau dikasarin? Enggak. Enggak. Ya, cuma di kata-kata aja Dikata-katain. dibilang munafik nggak butuh duit gitu. Terus itu perasaannya gimana bu? Ya sakit sih Bu. Sakit ya. Sakit rasanya kayak gimana sih, ya ampun gitu kan, gini amat jadi tukang pijit gitu kan. Selalu dipandang rendah, selalu dianggap bisa gitu kan. Ya, seperti itu. Nyesek kayaknya di hati gitu, gini amat ya bisa kita skillnya di situ ya, kita mau bagaimana gitu untuk mencari makan sehari-hari kan. Ibu aku mau tanya bu, kalau seandainya nih bu, ibu aku mau tahu dong, ibu pijitnya tuh pijit apa aja? Biasanya aku baca di Google nih bu ya, setahu aku kan aku lihat pijit tradisional itu meliputi nih pijit tradisional, pijit lulur, terus aku ada baca tuh bu pijit vitalitas, itu pijit apa sih bu? Itu ibu ngambil juga nggak bu? Enggak. Oh enggak. Tapi ibu bisa jelasin nggak pijit vitalitas itu seperti apa sih? Nggak tahu, nggak pernah jalanin. Oh nggak pernah jalanin, gue pikir. Cuman tradisional, lulur, kayak totok wajah, refleksi. Refleksi ya. Ya kalau untuk vitalitas, kalau untuk laki-laki sih saya nggak paham ya. Tapi kalau untuk perempuan saya pernah megang untuk totok vagina. Oh, totok vagina. Berarti kalau laki apanya itu yang ditotok. Iya kan, bukan sama aja dong, namanya vitalitas sama. kan, sama aja. Terus kalau seandainya abis pijat, itu bu, maaf ya, maksudnya suka ada yang ngajakin check-in atau enggak bu? Kalau seandainya ada gitu. Banyak. Oh banyak. Cuman Terus ibu menyikapinya seperti apa? Ya kita tolak dengan baik-baik. Orang kalau ditolak dengan baik-baik kan justru malah malu. Oh malah malu. Kalau Oke. kita kasar mungkin orang Dia malah mau lebih kasar. lebih kasar. Itu setelah ini ibu kalau saya boleh tahu ya, ibu ini tukang pijitnya dari aplikasi atau pribadi ya? Dulu aplikasi. Dari aplikasi. Karena pandemi, aplikasi kan tutup. Nah sekarang offline aja lewat WhatsApp. Oh gitu. Terus kalau seandainya dari aplikasi itu ibu kan menolak nih, itu berpengaruh nggak sama rating ibu? Pengaruh banget. Kalau kita udah, seandainya ada orang ngajakin, Bu sekalian
SP apa tanda kutip lah gitu. Ntar kita keluar nih rating kita udah merosot jauh. Karena ibu menolak tadi. Karena kita menolak, ntar kita dipanggil ke kantor gitu. Terus ibu itu biasanya berapa tarifnya, Bu? Ya kalau aplikasi kan memang udah harga tetap seperti itu. Harga berapa Jadi tuh, Bu? Kalau boleh tahu, Bu. ya paling ininya kan per jaman dia ya kan. Kadang ada yang 100, kalau di aplikasi kan 100. Kalau tergantung durasinya berapa. Tergantung durasinya. Ya berarti rata-rata setelah ibu pijit, orang yang merasa keenakan, dia langsung pengen ngajakin ibu untuk ML. Jadi dengan cara, karena ibu tidak mau, ibu menolaknya seperti itu sampai terjadilah hal ibu dikunciin pintu. Bu, selain pijit laki-laki, pria, ibu juga ngambil pijit wanita ya? Sekarang malah juga ngambil wanita. Oh semua. wanita. Nah, ibu kan wanita-wanita zaman sekarang ini banyak yang nggak normal juga ya, Bu ya. Ya. Iya, ibu kayaknya paham banget nih. Iya emang. Terus itu ibu pernah nggak dapat customer yang lesbi gitu, pernah nggak? Pernah. Nah, terus itu gimana tuh Bu ceritanya tuh, Bu? Ya pernah sih di daerah Jakarta Selatan. Kita lagi masas. Maaf karena bemper agak gede. Juga ibu montok amat sih Bu gitu. Rasanya gitu. Terus Ya udah, Neng maaf ya gitu. Ibu masih doyan laki gitu. Terus Tapi kan laki banyak nyakitin Bu, dia bilang. curhat dong dia ya langsung. Curhat dong gitu. Kalau minta sama saya sama aja saya turutin Bu gitu. Oh, itu dia mengiming ibu lah ya. Kan kalau tukang urut kan paling juga 150-200 paling gede dikasih. Terus dia mengiming-imingi untuk dikasih ibu lebih asal ibu mau di ya terus ya enggak makasih gitu. Terus Ya udah, pulang juga dikasih. Biasanya kalau sebelum kan masa sama saya udah berkali-kali. Pertamanya nggak begitu. Ngasih uang tip lebih. Pas kemarin saya tolak udah nggak ngasih lagi. Nggak sesuai. Kalau itu satu hari berapa Bu tukang pijit dapat customer? Ya nggak mesti sih, ya karena kita kan ada pasang surutnya ya. Pasang Waktu surutnya. kita rame kadang bisa dapat 7, 5, 6 gitu. Kadang sesepinya ya sehari paling 1 gitu. Ibu mijitin cowok cewek kan ya? Customernya? Dulu iya, Ya. sekarang perempuan semua. Perempuan semua itu, kalau perempuan itu pernah nggak Bu dapat yang aneh-aneh? Biasa kan ibu tahu kan ya, perempuan zaman sekarang kan nggak semuanya lurus, ada juga yang putar balik dan belok, ada lesbi gitu. Ibu pernah nggak dapat customer yang kayak gitu? Nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Jadi semuanya dapatnya yang ini aja ya. Dah Bu, setelah kejadian tidak mengenakan seperti itu, ibu sering cerita nggak sama keluarga Bu? Nggak pernah. Kenapa? Ya suka dukanya kita di luar ya, ibarat kata susahnya kita di luar biar cukup kita yang ngerasain, orang tua tahunya kita enak aja. Enak aja seperti itu. Berarti ibu tidak mau melihat orang lain tuh melihat kesusahan ibu ya di lapangan itu seperti apa. Nah, kalau kayak gitu ibu sering ingat keluarga nggak? Sering ingat anak? Ya itu dia inget lah. Ingat. Iya udah pasti, kayak gimana sih. Ya selalu namanya kita mencari duit juga emang buat anak ya kan, apalagi kita kan nggak ada suami gitu kan. Ya, jadi ibarat kata tulang punggung keluarga gitu. Jadi ya selalu ingat gimana caranya kita buat ngasih makan anak-anak kita, nafkahin anak kita untuk sekolahnya. Ya memang kita skillnya di tukang pijit gitu kan ya, mau nggak mau walaupun selalu dipandang rendah sama orang ya saya jalanin gitu. Berarti ibu memang berjuang sendiri untuk menghidupi keluarga ibu, walaupun ibu dilecehin, ibu di maksudnya dipandang rendah, itu bagi ibu Ya nggak apa-apa. itu kan udah resikonya kita Resikonya. jadi tukang pijit seperti itu gitu kan, walaupun nggak semua orang bisa ya tukang pijit diajak seperti itu. Iya, karena kan Bu karena kan sekarang ini kan di media sosial itu kan banyak sekali ya, karena mempromosikan tukang pijit itu pijit plus ya. Makanya untuk menarik perhatian customer mereka membuka membasang iklan seperti itu. Banyak. Terus ibu kalau udah pijit seperti itu, kadang-kadang ibu dapat uang lebih apa enggak? Dikasih tips lebih apa enggak? Ya kalau saya sih nggak pernah ngalamin yang namanya untuk seperti ada hal yang lain-lain ya, kecuali benar-benar pijit pure, ya udah gitu. Kalau untuk hal yang lain ya enggak. Terus kalau seandainya nih Bu, kan ada customer laki atau pria gitu, ibu lagi pijit nih, terus tiba-tiba dia megang-megang seperti itu, ibu diem aja atau ibu menyingkirkan tangannya atau kayak gimana?
Alhamdulillah nggak ada, karena saya pun kalau ngurut nggak pernah dandan satu, pakaian Oh, pun berarti ibu kesini tutup. dandan ya? Dandan dikit. Alhamdulillah. Tahu aja mau ditonton sejuta umat terus. Benar. Terus Ya udah, alhamdulillah nggak ada alhamdulillah sih. nggak pernah ngedapetin yang kayak gitu. Oke. Terus ibu setelah kejadian yang tadi ibu mau di pelecehan itu, ibu ada nggak niat pengen ngelaporin orang itu atau kayak gimana? Atau ibu udahlah daripada ribet atau seperti apa? Tapi kan kalau maaf ya, kalau nggak dikasih pelajaran kan orangnya bakalan Enggak sih, karena alhamdulillah belum sempat kejadian. Maksudnya cuma belum kejadian yang Ya, sampai terjadi, tanda kutip. Terus kalau mau ngelapor pun kan kita mesti keluar uang lagi. heeh. Jadi ibu mau pemikirannya seperti itu ya. Jadi kita hati-hati aja sekarang ambil order. Oh, lebih diseleksi lah ya. Ya, seperti begitu. itu. Bu, aku nih mau tanya nih Bu, sekarang kan di Google itu kan, di medsos itu kan banyak sekali pijit-pijit yang membuka tawaran pijit plus-plus. Itu menurut pendapat Ibu seperti apa sih, Bu? Gimana ya? Tergantung dari tukang pijitnya sendiri ya. Mau ngambil apa enggaknya itu kan tergantung dari kitanya. Tergantung dari ibunya ya. Walaupun kita nolak, nggak mau ngambil, tapi kadang-kadang ada tergiuran Karena uang ya. karena uang, karena ekonomi orang tuh susah, bisa jadi. Ya, jadi intinya seperti ini, kembali ke tukang pijitnya masing-masing. Jadi walaupun sekarang di media sosial itu banyak yang menawarkan jasa pijit plus-plus, itu ya tergantung dari mereka ya, Bu, seperti itu. Ibu ada niatan nggak pengen, aku juga pengen Bu kalau lowongan pijit plus-plus gitu? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah enggak ya, Bu ya. Cari yang lempeng-lempeng Lempeng aja aja. buat nempanin anak nih. Selama Ibu jadi tukang pijit dari 2003 ya, ada nggak Bu Ibu pernah selebgram atau artis atau ya orang terkenal lah yang Ibu pijit seperti itu? Pernah sih pijit artis, cuma kan karena saya nggak pernah nggak jarang ngeliat TV kenal artis enggak ya. Cuma pas kita udah selesai pijit, terus ngeliat di TV di acara Karma, loh itu kayak customer gue yang kemarin gue pijit gitu. Oh gitu. Terus manggil lagi jadi langganan kan gitu. Pernah sih lagi tuh, cuman foto-fotonya pada hilang. Lagi tuh sempat foto-foto gitu. Cuman karena kemarin habis kecopetan di Tanah Abang, lenyap semua. Ibu kalau seandainya dapet, Ibu kan janda nih, ya kan? Pasti udah lama nih nggak gaul ya kan? Mau tanya nih Bu, kalau seandainya dapet customer, terus customernya itu udah cerita-cerita gitu sama Ibu, ternyata dia juga duda gitu, terus dia ada rasa tertarik nih sama Ibu, terus dia pengen menawarkan diri untuk ngajak Ibu. Ya syukur-syukur dia bener ya, namanya laki ya Bu ya, mulutnya beneran diajak jadi istri atau cuma jadi selingkuhan di saat dia butuh pengen ganti owner deal aja. Kalau itu sih belum ada ya. Belum ada. Ya selalu ngajaknya ya mungkin Langsung aja gitu kan. Gitu. Oh langsung ini ya Bu, abis pakai Bu ngasih bungkus kan. Oke. Biasanya Ibu satu hari itu berapa ya Bu? Berapa customer? Sebelum pandemi bisa 5-6. Kalau pandemi sekarang seminggu paling megang bisa 7-8 doang. Oh 8. Itu Bu nggak capek Bu, jempol Ibu nggak keriting tuh Bu? Tuh sampai gede-gede. Sama kayak Ibu ya. Terus Ibu kalau dari kan kejadian yang pelecehan itu, setelah kejadian itu keluarga Ibu tahu nggak? Nggak tahu. Ibu nggak cerita. Maaf Ibu udah bawa keluarga kan? Udah. Ibu nggak cerita sama suami Ibu? Enggak. Kenapa? Ya takutnya ntar pemikirannya jelek aja gitu. Jelek gimana? Kan Ibu kan nggak ngapa-ngapain. Iya, cuman enggak cerita. Nggak cerita. Jadi lebih baik Ibu simpan sendiri. Paling cerita sama sesama Terapis. terapis. Satu profesi ya. Setelah Ibu mendapatkan pelecehan kayak gitu, tadi kan Ibu nggak cerita sama keluarga. Ibu ceritanya ke siapa? Ya kadang ya sama teman terdekat gitu kan, yang kita percaya atau kayak gimana gitu, yang ngobrol-ngobrol lah, berbagi pengalaman kita sama-sama gini gitu kan. Ngobrol, iya gue juga tadi dapat customer kayak gini gitu. Oh kayak gitu. Jadi memang apapun duka Ibu di lapangan itu tidak Ibu ceritakan. Enggak, sama untuk di mereka. keluarga. Dan susahnya kita di luar cukup kita yang ngerasain. Ibu kalau lebih boleh memilih nih, Ibu lebih suka tukang pijit yang muda, mijit yang muda atau yang tua? Sama aja sih, Sama aja. sama aja. Karena
sekarang kan ngambilnya cuman offline, jadi yang udah kenal-kenal Yang aja. kenal-kenal aja. Terus Bu, kalau sekali itu tarifnya berapa kalau boleh tahu? Atau Tergantung. beda-beda? Kalau seandainya nih, kalau kemarin kan Ibu dapat, oh ini kayak orang luar nih, Ibu pasang tarifnya beda nggak antara orang Indo sama orang luar? Kalau tuh lihat beda nggak? aplikasi kan kita nggak bisa ngeliat orang Indo orang luar. Oh gitu. Oh. Karena sekarang udah ngambilnya offline, Heeh. ya nggak pilih-pilih, ya udah Nggak yang memang udah kenal sama kita, ya udah dia japri kita, udah kita datengin. Gitu Seandainya kalau ada referensi dari teman gitu nih, mau nggak pijit ini, tapi Ibu belum kenal tuh orangnya, itu Ibu ada rasa takut nggak buat? ada rasa Ada. takut ada. Oh. Cuman kita nanya dulu sama temen itu, kenal apa enggak sama customer yang mau yang direferensi tadi. iya, seperti itu. Terus Bu, gitu Ibu datang nih, sebenarnya dia nggak mau pijit sebenarnya gitu loh, tapi memang dia itu suka berfantasi dengan tukang-tukang pijit gitu kan. Jadi gitu Ibu datang nih, Ibu langsung to the point, diajakin, wik Ibu mau nggak? Ada nggak? Ibu mau ke? Alhamdulillah enggak sih. Nggak ada. Mungkin kalau begitu itu nyarinya mudah kali. Tapi kan ada juga Bu yang demen-demenan yang berpengalaman. Enggak juga sih. Enggak juga. Oke. Jadi memang ini ya, memang maksudnya memang lurus-lurus aja, jadi cuma pengalamannya yang tadi aja seperti itu ya. Terus aku mau tanya dong Bu, Ibu capek nggak Bu selama jadi tukang pijit? Ya kalau buat capek sih kita tidur aja capek ya. Oh gitu. Apalagi kita kerja ya. Iya juga Iya. Iya. Ya semua pasti ada keluhan waktu di saat kita kayak gimana, pasti ada ngeluh rasa capek gitu kan. Ya, cuma emang bagaimana kita harus jalanin seperti itu, ya dijalanin aja. Ada nggak Bu kepengenan hati, aduh gue pengen udahan nih, pengen jadi tuh, pengen usaha yang lain aja gitu, atau aduh kapan sih ini gue udah jadi tukang pijit gitu, ada nggak Bu keinginan? Ya ada lah, Pasti gitu. ada. Pasti ada. Pasti ada. Terus? Ya, sebenarnya ibarat kata sampai kapan sih mau jadi tukang pijit seperti ini Iya. gitu kan. Walaupun tak halal ya carinya dengan ibu. Cuma kan gak enaknya kan selalu dipandang rendah gitu. Iya. Itu Bu kalau udah dipandang rendah kayak gitu, terus ada nih Bu, walaupun Ibu bilang Ibu tidak melakukan dosa, tapi ada aja gitu kan, sesama tukang pijit pasti ada yang nggak suka kan sama sesama profesi kayak gitu. Terus nyampein omongan yang ini tuh dia bisa itu gimana Bu? Nyampein ke keluarga Ibu tuh perasaan Ibu seperti apa tuh? Ya kalau untuk kayak gitu nggak pernah nyampe ke keluarga. Nggak nyampe, andainya ada. Ya kita ya kan untuk kasih pengertian ke orang tua itu cuma ibarat kata gosip atau kayak gimana orang yang nggak suka sama kita gitu kan. Kita ya setidaknya ya kasih pengertian ke orang tua kalau memang terjadi seperti itu. Bu, kan sekarang ini kan orang-orang bule itu kan kalau di Indonesia itu kan banyak yang ilegal ya Bu ya. Ibu pernah mijit orang luar kan gitu kan. Andai Bu, di saat Ibu lagi mijit nih, pernah nggak Ibu lagi pijit terus kena penggerbekan, penangkapan WNA gitu, nggak pernah? Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah ya, jadi memang lurus lempeng-lempeng aja. Lempeng-lempeng aja. Alhamdulillah ya nih, ya kan. Terus Bu ada nggak pesan dan pesan untuk teman yang satu profesi gitu agar lebih seperti apalah di luaran sana? Ya zaman sekarang memang nyari duit kan memang susah. Nyari, ya mesti hati-hati aja gitu. Hati-hatinya itu dalam memilih customer, bersikap dan Ya yang bersikap, lain lah ya. bersikap iya, milih customer juga iya. Soalnya zaman sekarang orang melakukan kekerasan itu gampang. Ibu kenapa mau nangis? Kenapa Ibu mau nangis? Coba kenapa? Ada apa? Kenapa Ibu? Nggak apa-apa, ceritain aja ke aku kenapa. Nggak apa-apa Bu, ngomong aja. Kenapa? Apa yang bikin Ibu tiba-tiba pingin meneteskan air mata? Nggak apa-apa, Ibu cerita aja, ngomong. Nggak apa-apa, cerita Ibu kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ibu, apa yang pengalaman yang memang tiba-tiba bikin Ibu menangis itu apa? Apa Ibu ingat keluarga atau apa? Ya, iya sih ingat keluarga aja. Terus? Gak apa-apa, biar hatinya lega, nggak apa-apa. Di sini kita cuma sharing, nggak apa-apa. Tidak akan merugikan siapapun, tidak akan dituntut oleh siapapun. Di sini enggak, tenang, santai, kalem. Ibu keluarin aja apa yang ada di hati Ibu. Tadi kan Ibu kita ngobrolnya enak, tiba-tiba Ibu, saya lihat mata Ibu berkaca-kaca tuh, ada sesuatu yang Ibu tahan. Apa? Enggak ada.
Jadi guys, kan kita lagi ngobrol tiba-tiba ibunya berkaca-kaca setelah aku bilang minta pesan dan pesan. Berarti ibunya ini memang udah menelan semua kepahitan selama menjadi tukang pijit gitu. Jadi untuk kalian di luar sana, kalau seandainya memanggil tukang pijit lebih dihargai ya Bu ya, seperti itu. Karena tukang pijit juga manusia, ya kan? Ya kita sebagai terapis ya, ya memang harus benar-benar kita harus bisa menjaga diri gitu kan ya. Gimana kita menjaga etika sama bahasa kita, jangan sampai namanya kita dilecehkan. Berpakaian juga kita harus sopan gitu. Harus sopan ya Bu ya. Ya gimana kita nggak pengen dilecehkan, tapi kita pakaian kita menonjol gitu kan. Iya. Ya otomatis kan kayak customer ini pakaiannya kayak gini gitu kan. Tapi Bu sekarang itu kan kalau aku lihat nih Bu ya, di iklan-iklan itu kan mereka pasang terapisnya tuh yang kayak aku gini Bu. Ya kalau mereka mungkin memang profesinya seperti itu ya kan. Tapi yang datang tuh kadang-kadang tuh nggak sesuai foto Ya, gitu loh. jangan- Kok gue tahu banget ya? Ya kan zaman sekarang banyak kamera-kameranya kayak gimana Iya, ya. banyak kan? kamera Kayak gitu, gitu, ya iya. kan? Seperti itu nih Bu, jadi pesan itu tadi kan pesan untuk terapisnya. Terus kalau pesan buat para tamu-tamu yang manggil tukang pijit ya kan, ibu terapis, tapi masih udah tahu ini pijit tradisional, tapi masa untuk wig-wig itu gimana Bu? Iya, untuk para customer yang laki-laki ya ibarat kata jangan selalu berpikirlah dengan tukang pijit itu negatif. Nggak semua orang itu bisa untuk diajak plus-plus. Ya kan? Minus-minus aja nih. Ya, seperti itu. Oke, Ibu terima kasih untuk waktunya. Terima kasih udah bersedia bercerita sama aku di sini. Semoga Ibu rezekinya lancar, sehat terus ya Bu ya. Jadi terima kasih untuk Ibu Ida ya. Guys, sampai di sini dulu pembahasan kita bersama terapis dibilang muda juga nggak muda ya kan. Jadi apapun sisi buruknya abaikan, ambil sisi positif dari pembahasan kita hari ini. Sampai ketemu lagi bersama aku Christy di One on One.